Halo, kenalin aku Karina Ambarsari. Di video kali ini aku bakal ngasih tips and trick gimana caranya lolos beasiswa Bank Indonesia. Ini dari berdasarkan pengalamanku. Oh ya, untuk beasiswa aku berasal dari jurusan ilmu hukum. Nah, mungkin ini bisa tips and tricknya bisa buat seluruh jurusan yang dikategorikan dalam. Kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana caranya lolos beasiswa Bank Indonesia? Sedangkan saingan kita saja satu jurusan sudah banyak, apalagi satu fakultas ya, belum lagi satu universitas. Nah, sebelum aku jelasin tips and trick, aku bakal jelasin dulu terkait beasiswa Bank Indonesia itu apa. Nah, untuk jurusan penerima beasiswa Bank Indonesia, kamu bisa lihat di website universitas kalian sendiri, di mana di situ akan dijelaskan jurusan mana saja yang dapat menerima beasiswa Bank Indonesia sendiri. Nah, beasiswa Bank Indonesia sendiri itu terdapat dua kategori ya, kategori reguler dan kategori unggulan. Kategori unggulan itu biasanya untuk universitas-universitas besar, di mana sudah dikategorikan universitas itu grade-nya A atau akreditasi A. Dan itu sudah divalidasi oleh Bank Indonesia sendiri, di mana nanti anak-anaknya bagaimana, lulusannya bagaimana, seperti itu. Dan untuk beasiswa reguler itu biasanya untuk universitas-universitas yang sudah bagus, dan itu sendiri untuk persyaratan dari tiap kategori itu berbeda. Untuk reguler, untuk yang unggulan itu berbeda. Karena apa? Karena untuk unggulan itu sendiri perbedaan persyaratan dan nominal yang dikeluarkan untuk beasiswa Bank Indonesia itu sendiri memang berbeda dengan reguler. Nah, untuk yang unggulan itu persyaratannya yang pertama untuk IPK minimal 3,5. Itu hanya IPK di semester 3. Nah, lalu kamu harus lulus TOEFL minimal skor 500. Itu dibuktikan dengan sertifikat kalian saat tes TOEFL. Lalu yang kedua, terdapat dua rekomendasi dari pejabat universitas atau fakultas kalian untuk merekomendasikan kalian mengikuti penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Nah, yang terakhir, kalian harus mempunyai career path atau career plan setelah kalian lulus, di mana kalian harus memplanning karir apa yang kalian akan tuju setelah kalian lulus. Itu persyaratan untuk beasiswa unggulan ya. Nah, kita next selanjutnya untuk beasiswa yang reguler. Beasiswa yang reguler itu sendiri, untuk beasiswa yang reguler itu IPK-nya minimal 3 di semester 3. Beasiswa Bank Indonesia dari kedua kategori itu memang sama pada persyaratan, yaitu untuk membuat motivation letter, lalu membuat surat pernyataan yang dimaterai 10.000. Kalau dulu waktu aku 6.000 ya. Dan itu surat-suratnya berasal dari Bank Indonesia itu sendiri yang diberikan kepada fakultas, lalu disalurkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti websitenya Bank Indonesia atau beasiswa Bank Indonesia sendiri. Untuk yang reguler dan unggulan itu sama-sama tidak boleh melebihi usia 23 tahun dalam penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Lalu selanjutnya kamu harus membuat motivation letter. Itu dua kategori ya, itu sama-sama membuat surat motivation letter bagaimana kamu ingin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, entah untuk pembiayaan kamu kuliah, untuk riset kamu waktu penelitian, ataupun untuk membantu orang tua. Itu terserah kalian ya, buat isi motivation itu sendiri. Nah, buat beasiswa Bank Indonesia itu sendiri
dimulai pada tahun 2011, di mana hanya untuk jenjang S1 saja, dan hanya beberapa jurusan yang dikategorikan dapat menerima beasiswa. Lalu, ada kabar baiknya, di tahun 2021 ini, beasiswa Bank Indonesia sudah merambah pada PTN, PTS, hingga Politeknik. Nah, dan juga bisa untuk diploma. Untuk jurusan apa saja, kamu bisa ikuti beasiswa Bank Indonesia. Nah, kalian pasti menunggu-nunggu banget nih gimana tips and trick dari aku lolos beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama, tingkatin IPK kalian dari mulai semester 1, 2, dan 3. Itu kalau kalian ingin mencoba di semester 3. Kalau di semester 5, kalian tingkatin aja semester 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebisa mungkin jangan naik turun ya IPK kalian. Naik turun, kalau di grafik itu kayak naik terus semester 2 turun, semester 3 naik. Itu nggak bisa. Kamu harus stagnan naik atau stagnan lurus gitu. Jadi kayak contohnya di semester pertama IPK kamu 3,30. Semester 2 kamu harus ningkatin, entah itu IPK kamu 3,32, 3,40, 3,50, kayak gitu sih. Dan di semester 3 saat kamu pendaftaran itu kamu diusahakan jangan sampai turun. Dan itu berlaku juga selama kamu menjalani beasiswa Bank Indonesia, karena itu berpengaruh banget. Lalu yang kedua, kalian ikuti organisasi karena itu mengasah skill kalian dan manage waktu kalian. Nanti dilihat juga sih IPK kalian lalu organisasi kalian apakah mengganggu, karena kan dilihat juga traffic nilai kalian naik turun atau naik atau stagnan kayak gitu sih. Dan yang ketiga, kalian kalau ada lomba ataupun event ataupun workshop, kalian ikutin aja sih, itu membantu kalian. Karena apa? Semakin banyak prestasi, kalian semakin dipertimbangkan sih dari banyaknya pelamar beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, dari tiap jurusan, tiap fakultas ataupun tiap universitas, karena itu disaring dari tiap fakultas, dari universitas hingga Bank Indonesia. Dan yang keempat, kalian tingkatin bahasa Inggris kalian karena itu sangat membantu kalian, apalagi di beasiswa Bank Indonesia unggulan itu tertera minimal skor bahasa Inggris untuk TOEFL atau TOEFL ITP itu 500 atau 6,1 ya, karena nanti itu dilihat performa kalian juga sih. Dan untuk yang reguler, nggak ada salahnya juga kalian belajar bahasa Inggris, karena nanti dalam satu komunitas kalian bakal kayak, daripada kalian insecure atau bagaimana, mending kalian belajar dari semester 1 bahasa Inggris. Lalu yang kelima, kalian harus punya keistimewaan dari diri kalian itu sendiri buat dipertimbangkan. Karena apa? Kalian harus punya branding kalian itu sendiri. Contohnya, oh aku bisa kok menjadi ketua. Karena apa? Aku punya pengalaman dan aku tidak suka membeda-bedakan orang. Seperti itu sih branding. Jadi tips dari aku ada 5 itu tadi, dan bisa kalian terapkan sesuai dengan beasiswa yang akan kalian lamar, dan itu berlaku 2 kategori itu tadi ya. Sekian tips and trick dan seluk-beluk beasiswa Bank Indonesia yang aku utarakan berdasarkan pengalaman aku. Semoga video ini membantu kalian buat adik-adik yang ingin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia sendiri. Tips aku seperti itu dan kalian bisa terapkan, dan semoga membantu dan bermanfaat dunia akhirat untuk kalian. Terima kasih. Every sunrise is just for you.